pada pagi hari ini ya. Kita berdoa lebih dulu. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kepada kami kerinduan untuk belajar kebenaran firman-Mu, belajar hal-hal yang menyangkut iman kami, menyangkut pengenalan kami akan Tuhan, dan mampukan kami untuk mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Karena itu berkati kelas kami pada pagi hari ini, supaya kami bisa belajar, berdiskusi, berinteraksi dengan baik, sehingga kami terus diperlengkapi untuk semakin hari, semakin mengenal Engkau, seperti Engkau sendiri mengenal kami. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan menghantar mereka sampai ke tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Berkati kami semua, berkati hamba yang Tuhan pakai untuk boleh menyampaikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita masuk di dalam satu topik yang menurut saya menarik ya, yaitu simbol di dalam ibadah. Setelah kemarin di dalam 2 seri Anugerah Bible Class, Saudara Edward menyampaikan hal yang lebih biblis, lebih biblikal begitu, tentang ortodoksi di dalam ibadah, baik di dalam PL maupun PB. Hari ini kita masuk ke topik yang lebih populer gitu ya, simbol-simbol di dalam ibadah. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya simbol. Ya, kita berkendara lalu lintas saja semua simbol ya. Ada perboden tidak boleh masuk, ada dilarang belok kiri dan sebagainya, itu digunakan simbol. Ya. Nah, simbol ini kan sudah ditemukan jauh dari peradaban manusia, bahkan suku-suku seperti suku Maya saja sudah menggunakan simbol-simbol, gitu ya. Nah, simbol itu apa, saudara? Saya ambil satu definisi yang sederhana saja. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa ada lambang yang berarti, ya. Jadi simbol adalah lambang yang berarti, sesuatu seperti tanda yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu, ya. Jadi simbol adalah gambar yang berarti. Kalau tidak berarti ya bukan simbol namanya, ya. Nah, di dalam kehidupan religius, kita belum ngomong Kristen ya. Kita baru ngomong tentang religius manusia, banyak menggunakan simbol-simbol, ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang sebegini saja, kita bisa melihat hampir semua agama itu pasti punya simbol-simbolnya, gitu ya. Jadi kalau kita melihat, langsung kita tahu kira-kira ini agama apa dari simbolnya, ya. Simbol memainkan peran penting dalam kehidupan religius manusia dan membawa manusia kepada makna yang lebih dalam dari pengetahuan biasa atau sehari-hari. Jadi simbol itu bisa membawa kita membuat makna yang lebih dalam daripada pengetahuan biasa atau sehari-hari. Selamat hidup, Bet. Sebentar ya. Atau itunya, kabelnya mungkin. Kabelnya. Copot kok. Ya, Alkitab sendiri banyak berbicara tentang simbol, lambang, atau bahkan angka. Ya, saudara ya, kita belum masuk kitab Wahyu nih, yang hampir semua kitabnya berbicara tentang simbol-simbol, gitu ya. Ada naik kuda putih, naik kuda hijau, naik kuda hitam dan sebagainya. Itu terlalu advance, itu nanti kita bahas di lain. Ya, silakan Bu. Di lain waktu, tetapi hari ini kita bahas tentang hal-hal yang simbol-simbol yang lebih sederhana di dalam ibadah saja. Ya, jadi Alkitab sendiri banyak berbicara tentang simbol-simbol atau lambang-lambang. Ya, tidak hanya agama Kristen, tetapi juga agama-agama yang lain pun juga banyak berbicara tentang simbol-simbol. Ya. Nah, Yeremia 23:29 ini contoh ayat yang mengatakan tentang simbol. Yuk kita baca sama-sama ya, 2, 3. Bukankah firmanku seperti apa? Api, demikian firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ayat seperti ini banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Baik yang tersurat maupun tersirat.
Ya, jadi ketika kita berbicara tentang simbol di dalam Alkitab itu banyak sekali. Nah, hari ini kita batasi yang berkaitan dengan ibadah. Ya, bukan apa yang ada di Alkitab, tetapi yang berkaitan dengan ibadah. Tentu dasar simbol di dalam ibadah itu adalah Alkitab, begitu ya. Nah, saya pakai dari yang sederhana dulu. Nanti ada sedikit lebih rumit, saudara. Tapi dari yang sederhana. Misalnya simbol yang paling ikonik di dalam Perjanjian Lama, saudara, itu adalah tabut Allah. Ya, tabut Allah ini menurut saya simbol yang paling ikonik. Kenapa? Karena di dalam tabut Allah ini Tuhan itu merepresentasikan dirinya. Allah itu kan tidak bisa digambarkan dengan segala sesuatu. Bahkan Tuhan tidak mengizinkan digambarkan dengan segala sesuatu. Tetapi kehadirannya itu direpresentasikan dengan yang namanya tabut Allah ini. Dan kalau Anda baca di Alkitab secara teliti, pembuatan tabut ini tidak sembarangan, saudara. Ukurannya, ya, besarnya, panjangnya, luasnya, itu tidak sembarangan. Bahkan cara membawa dan mengangkatnya itu tidak sembarangan. 2 minggu yang lalu kita membahas tentang kematian Usa. Ya, Usa itu salahnya di mana? Daud hendak memindahkan tabut dari rumah siapa itu? Siapa itu? Dari satu rumah itu ke kota Daud. Dia tidak membawa, tidak memakai, tidak diangkat begini ya, tetapi ditaruh di di kereta, gitu ya, kereta yang ditarik lembu, ya. Dan ketika tabut Allah ini keretanya kena ke batu dan terguling, hampir terguling, Usa mencoba untuk mencegah begitu supaya jangan jatuh. Dan ternyata Tuhan menyambar Usa sehingga mati. Saya bayangkan ya, bagaimana Allah merepresentasikan dirinya bahwa ini loh aku, gitu ya, di dalam sebuah simbol yang namanya tabut ini. Dan ketika bangsa Israel berperang pada waktu itu, selalu tabut Allah ini dipakai di depan begitu ya, menyimbolkan bahwa Allah itu pemimpin bagi mereka. Dan kalau kehidupan bangsa Israel itu benar, maka ketika tabut ini ditaruh di depan, mereka pasti menang, gitu ya. Jadi memang ini bukan hanya sekedar simbol biasa, tetapi merepresentasikan kehadiran Allah. Nah, kalau Anda lihat cara imam-imam zaman dulu juga lebih rumit, saudara. Ya, ini saya ambil dari internet bagaimana pakaian mereka yang namanya efod ini ya, harus begini, ini di dalamnya harus pakai celana 3/4 gitu ya. Kenapa? Tidak boleh kelihatan alat kelaminnya dan sebagainya. Lalu ada lonceng-loncengnya. Ini kalau mereka masuk ke ruang Maha Kudus, kalau tidak, lonceng itu tidak berbunyi berarti sudah mati, itu harus ditarik keluar begitu ya. Nah, di dada mereka dipasang 12 batu ya. Jadi kalau kemarin sekian tahun yang lalu zaman batu-batu akik, ini 2000-an tahun yang lalu sudah terjadi ini ya. Ini melambangkan 12 suku Israel. Ya, ada 12 ini. Boleh nggak Pak 16 Pak biar lebih banyak? Nggak boleh, saudara. Semua ada simbolnya. Semua ini menyimbolkan sesuatu. Batu A menyimbolkan apa, batu B menyimbolkan suku apa, batu C menyimbolkan suku apa. Jadi semua sampai penutup kepalanya dan sebagainya, ya. Jadi saudara lihat bahwa semua ornamen-ornamen yang digunakan ini simbol-simbol semua, ya. Jadi tidak segampang itu, gitu ya. Nah, ketika kita masuk dalam Perjanjian Baru, sebetulnya sedikit lebih simpel begitu. Tapi nanti kita lihat dalam perkembangannya, saudara. Misalnya, Tuhan Yesus disimbolkan sebagai apa? Kepala gereja, ya. Sementara kita adalah tubuh Kristus, tubuhnya begitu. Ini kan simbol. Ini simbol-simbol yang dipakai. Lalu yang sangat familiar, ya, yang kita kalau di gereja kita lakukan setiap minggu pertama, itu perjamuan kudus, ya. Roti yang dipecah-pecahkan itu melambangkan tubuh Kristus. Dan anggur yang dicurahkan itu melambangkan darah Kristus yang tercurah. Tetapi ini tidak murni Kristen, saudara. Karena simbol ini sesungguhnya mengambil dari tradisi Yahudi, ya, tradisi Yahudi. Jadi Paskah Yahudi. Paskah Yahudi selalu ditandai dengan roti ini, saudara. Roti tak beragi ini, yang menunjukkan kemurnian, gitu ya. Lalu ada yang mengatakan anggur, tetapi ada juga beberapa mereka yang memakai air garam. Kenapa air garam? Karena itu melambangkan kesusahan. Pada waktu itu kan mereka pergi dari Mesir kan sebagai budak. Jadi ini lambangnya air garam, lambangnya hidup susah begitu ya.
lalu menggunakan lilin, lalu ada kipanya mereka dan sebagainya. Semua ini adalah lambang-lambang ya, saudara. Ya, dan itu dicoba lakukan oleh orang Kristen dengan lambang yang lebih sederhana, yaitu hanya anggur dan roti, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ada banyak simbol di dalam ibadah. Nah, saya akan masuk. Kok gini terus ya, Pak? Capek ini, Pak. Coba, Pak. Gantian ada yang dia coba kalau ada. Oke. Ya, simbol salib sepertinya simbol yang paling sederhana, ya, hanya kayu yang palang begitu. Tapi nanti kita lihat dalam perkembangan tradisinya, apakah sesederhana itu, ya. Nah, simbol yang paling terkenal bagi orang Kristen tentu adalah simbol salib, ya. Nah, saya ingin mengajak kita mundur sedikit ke belakang, ke tahun 300-an Masehi. Saudara, ada sebuah legenda tentang salib dan Ratu Helena, ya. Kalau kita baca Alkitab, itu kan kira-kira 100 Masehi ya, saudara ya. Jadi masih zaman murid-murid Tuhan Yesus. Salib begitu menonjol, ya. Rasul Paulus menggunakan bagi orang di luar Kristen, salib itu kebodohan. Tetapi bagi orang Kristen, salib itu kemuliaan Allah. Kan seringkali dibahas seperti itu. Jadi memang di dalam Alkitab pun mengatakan bahwa salib itu adalah simbol kita. Tetapi dalam perjalanan waktu, ketika orang Kristen itu dianiaya, salib tentu tidak lagi menjadi simbol, ya. Sudah nggak usah pakai salib, mau sudah dianiaya, begitu kan? Tapi ternyata ketika Kaisar Konstantinopel menjadi raja, menjadi kaisar, orang Kristen tidak lagi dianiaya. Nah, pada tahun itulah muncul lagi simbol salib ini. Ditandai dengan apa? Tentang legenda Ratu Helena. Ceritanya begini, saudara. Ratu Helena adalah mama dari Kaisar Konstantinopel, ya. Ketika mereka menjadi orang Kristen, satu malam Ratu Helena ini bermimpi tentang salib. Dia bermimpi menemukan salib Yesus di Yerusalem. Akhirnya mereka berangkat ke Yerusalem. Ratu Helena ini dengan rombongan berangkat ke Yerusalem, dan mereka tiba di Bukit Golgota itu, di Kalvari itu. Nah, setelah mereka melakukan penggalian, konon katanya di dalam tradisi gereja dikatakan bahwa Ratu Helena ini menemukan 3 salib di tempat yang berdekatan. Ini yang sekarang dibangun satu bangunan yang namanya Holy Sepulchre itu loh, gereja kematian Yesus, ya. Itu Yerusalem letaknya, tidak jauh dari Via Dolorosa itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya menentukan mana salib Yesus dan mana yang bukan? Di dalam tradisi itu dikisahkan begini, ini gambarnya, saudara ya. Dibawalah seorang yang sakit keras, ya. Lalu orang yang sakit keras ini disentuhkan ke salib yang pertama, tidak terjadi apa-apa, dia tetap sakit. Lalu yang kedua, salib kedua disentuhkan ke orang ini, dia tetap sakit. Tetapi ketika disentuhkan ke salib yang ketiga, tiba-tiba dia sembuh. Dan Ratu Helena meyakini bahwa itulah salibnya Tuhan Yesus. Ini legenda, saudara ya, ini legenda ya, ini legenda. Ya, jadi sejak saat itulah salib menjadi ikonnya orang Kristen kembali. Itu 326. Ya. Nah, sejak saat itu salib yang konon katanya salibnya Tuhan Yesus ini dipecah-pecah menjadi kecil-kecil lalu disebar. Dan akhirnya menjadi seperti ini, saudara, bentuknya, kira-kiranya. Ya, ini ada satu gereja di Wina, Austria. Ini ada kayu yang konon katanya ini adalah kayu asli yang diambil dari salib yang disentuhkan kepada orang tersebut, dan orang itu menjadi hidup, menjadi sembuh. Ya. Nah, jadi di beberapa gereja mereka punya seperti ini. Benar atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi inilah tradisi, ya. Saya katakan tadi 2 minggu yang lalu, selama 2 minggu, Saudara Edward menggunakan pendekatan biblis, kalau saya menggunakan sejarah dan hal-hal yang seperti ini, begitu ya. Nah, ini kisahnya. Mengapa akhirnya salib itu menjadi
ikon yang sangat penting bagi kekristenan. Nah, ternyata saudara, tidak cuma bentuk salib yang kita kenal seperti ini. Ternyata dalam perjalanan sejarahnya ada begitu banyak bentuk salib dalam perkembangannya. Ya, jadi ini semua gambar-gambar ini adalah bentuk salib Kristen, saudara. Dengan segala macam bentuk dan penafsirannya, gitu ya. Nanti kita akan bahas beberapa, ya. Kita akan bahas beberapa. Oke. Dan nanti saudara bisa menebak-nebak, kalau kira-kira begini nih maksudnya apa, begitu ya. Yang pertama tentu yang paling sederhana ya, yang dinamakan ini salib Latin, begitu ya. Bu, mau yang foto yang ini? Ada kok di internet, Bu. Mau foto juga ada, ya. Oke. Nah, pertama salib Latin. Ini yang paling umum, saudara. Dipercaya bahwa inilah bentuk salib yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Yang awalnya menjadi simbol siksaan dan kematian, kemudian bagi orang Kristen dimaknai ulang. Menjadi apa? Simbol kehidupan dan kebangkitan. Kalau salib ini semua kita tahu, ya. Mari kita lihat salib selanjutnya. Ya, ini yang lebih rumit, saudara. Ini namanya Jerusalem Cross, salib Yerusalem. Saya beli stola, ya, yang apa namanya itu pendeta itu, yang dari Yerusalem, dan di bawahnya itu ada salib Yerusalem ini. Nah, saudara bisa menebak, kira-kira ini maknanya apa? Salibnya tidak tidak panjang pendek, tapi simetris. Ayo, ada yang bisa menebak nggak? Kira-kira berbicara apa ini? Kok bentuknya seperti ini? Logika saja. Kalau ini tentu melambangkan salib Yesus, ya. Ini melambangkan apa? Salib kecil-kecil ini. 4 melambangkan apa itu? Hah? 4 Injil, betul. Ya, lihat nih. Jadi ini melambangkan Yesus Kristus, ya. Lalu ini melambangkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi ternyata tidak hanya itu saja. 4 ini juga melambangkan 4 arah mata angin. Artinya apa? Injil ini harus disebarkan ke seluruh dunia. Dan semua sama. Jadi artinya bobot ke-4 Injil ini sama. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Jadi kalau kita memahami Yerusalem Cross ini, jadi Kristus, ya, dengan ke-4 Injil harus disebarkan ke seluruh dunia. Utara, selatan, timur, barat, begitu. Ya. Oh, biasa ya. Kok sempet-sempetnya mikir gitu, saya juga pikirnya. Tapi ternyata inilah, ya, ini yang dinamakan Jerusalem Cross. Ada pertanyaan sampai sini? Atau mau menanggapi? Atau mau melihat simbol yang lain dari sini? Kapan ya? Gimana? Itu kapan? Munculnya? Wah, kalau munculnya ada pasti ya. Tapi kira-kira ini ketika zaman gereja ortodok, ya, gereja kan terpecah menjadi 4 itu. Ya mungkin kira-kira ya mungkin sekitar 400-an mungkin ya, tahun 400-an. Pak, yes. Kenapa 4 Injil itu aja? Kenapa nggak yang lain? Loh, Injil kan cuma 4. Oh iya? Tuh, Injil berapa? Kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya toh? Ada kitab-kitab yang lain. Nah, itu kan bukan Injil namanya. Kalau Injil itu kan 4 kitab yang khusus menulis tentang kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau yang seperti Kisah Rasul, seperti surat-surat kiriman, itu kan menulis situasi gereja dalam hal itu. Tapi kalau Injil kan berbicara tentang kehidupan Kristus dan karya Kristus di dunia. Okay. Ya. Nanti ada Injil Judas. Kalau itu jadi banyak nanti. Oke, ada lagi yang mau berkomen tentang ini? Oke, kita lewati dulu ya. Ini yang saya pilih kedua. Namanya Celtic Cross. Ya, salib Celtic. Nah, salib Celtic ini perbedaannya adalah pada lingkaran ini, saudara.
Ya, salibnya sama pada lingkaran ini. Nah, kira-kira kalau salib 3 begini, ini 3 berarti kan 1, 2, 3 dikasih lingkaran. Kira-kira berbicara apa? Trinitas. Ya, 3 itu berbicara tentang Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus, gitu ya. Lalu kenapa dikasih lingkaran? Memaknai apa ini? Satu. Kesatuan, lalu ke lingkaran memaknai apa? Sempurna, lalu keabadian, ya. Jadi Salvific Cross berbicara tentang salib, ya, tentu salib. Lalu penekanannya pada 3 ini, 1, 2, 3 berbicara tentang Tritunggal, dan ini berbicara tentang keabadian, kesempurnaan, gitu, ya. Jadi menarik, saudara. Mereka ketika membuat simbol salib ini tentu ada maknanya, begitu ya. Nah, ini Coptic Cross. Coptic Cross. Coptic adalah gereja yang tumbuh di mana? Mesir. Kita lihat. Ada berapa ujungnya nih? Tuh, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Melambangkan apa? 12 suku Israel. Enggak dong. Kok suku Israel? Enggak dong. 12 menit. Ya, betul. Melambangkan murid, ya. Ada 2 versi. Ada yang melambangkan, ini yang 12 melambangkan suku Israel, tetapi yang 3 ini masih melambangkan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Begitu ya. Nah, saya tidak tahu nih, Pak Indirato ingat nggak? Waktu kita ke Mesir, itu kan guide kita orang Muslim. Tetapi kan, apa namanya ya, asisten guide-nya itu orang Koptik gitu ya. Dia tunjukkan ini, di sininya. Selalu ada, orang Koptik itu selalu punya tato salib Koptik itu di tangan mereka. Bentuknya gini. Namanya siapa tuh? Michael kalau nggak salah Pak ya? Ya. Ya. Terus tunjukkan mana tato kamu tuh. Lalu Michael menunjukkan tatonya di sini lah kira-kira. Buat apa itu? Hah? Buat apa? Identitas mereka. Bahwa orang Kristen Koptik itu mengidentitaskan, mungkin ya laki-laki mungkin ya, saya tidak tahu apakah ini hanya sebagai tren gitu, ataukah memang identitas dalam arti memang harus begitu, tetapi prinsipnya mereka punya, gitu. Salib Koptik, ya menarik ya. Jadi kalau kita melihat keluar itu banyak simbol-simbol seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Atau tanggapan? Jadi sekali lagi, ada yang mengatakan ini melambangkan Tritunggal, tetapi juga ada yang melambangkan 12 murid. Dan biasanya salib-salib itu selalu simetris, ya. Menunjukkan bahwa mereka punya porsi yang sama, begitu. Nah, ini yang namanya salib ortodoks. Konon katanya, ini salah satu salib tertua. Kenapa? Nanti saya ceritakan kenapa. Ya, ini melambangkan tulisan yang ada di atas kepala Yesus. Tulisannya apa? Inri, ya. Lalu tentu ini yang buat tangan, ya. Ini yang buat kaki. Adakah yang tahu kenapa dibuat miring? Dan miringnya kemana itu? Yang ke atas kemana? Ke kanan. Kenapa? Konon katanya miring ini tadinya tidak miring, tadinya biasa salibnya. Apa sininya? Ini karena buat kaki kan. Tetapi dibuat miring katanya oleh salah satu rasul Yesus, yaitu Rasul Andreas. Dibuat miring untuk menghormati seseorang. Siapa dia? Miring ke kanan. Yang mati sebelah kanan. Siapa? Iya tadi. Ini nggak tahu namanya. Iya tidak usah namanya. Siapa tadi? Pencuri yang sebelah. Iya. Konon katanya untuk menghormati atau mengingat apa yang dilakukan oleh pencuri yang ada di sebelah kanan atau penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus yang bertobat. Dibuat miring ke kanan. Kenapa dihormatin? Hah? Kenapa dihormatin? Pelajaran. Jadi ini ingat bahwa ada pertobatan yang ketika pada waktu itu, begitu. Ya, makanya simbol itu kan seperti itu. Ya, simbol kan seperti itu. Jadi ini mensimbolkan bahwa ayo lihatlah pelajaran hidup dari penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus. Yang dia bertobat di akhir hidupnya, begitu. Kira-kira begitulah. Ya.
Menarik saudara ya. Jadi jangan kita taunya satu lambang salib gitu aja begitu ya. Ternyata ada banyak saudara, ada banyak. Nah ini salib yang dipakai oleh gereja ortodoks sampai saat ini. Ya, ada yang menggunakan ini tetap biasa, tetapi kebanyakan mereka saat ini menggunakan sirangnya ke kanan ke atas. Agak ngetrail gitu kalau orang Jawa bilang ya. Oke. Nah, ini aja lagi. Nah, ini berarti juga salib yang tertua juga, salah satu tertua. Karena ini dikatakan salib Santo Andreas. Jadi setelah di dalam tradisi dikatakan bahwa setelah terjadi penganiayaan di Yerusalem, ya, murid-murid tersebar, Santo Andreas pergi ke Bizantium. Ya. Dia mengabarkan Injil di sana dan menjadi satu gereja di sana. Karena pemerintah di sana tidak senang, dia dibunuh dengan cara disalib. Tapi salibnya tidak seperti salib Tuhan Yesus, tetapi salibnya X. Ya, jadi dipentang begitu. Nah, karena itu kalau Anda melihat salib dalam bentuk X begitu, kali begitu, ini dikenal namanya Saint Andrew's Cross untuk mengenang kematian dari Rasul Andreas. Nah, yang menarik adalah sampai hari ini salib X ini menjadi tanda apa? Ada yang tahu nggak? Lambang apa? Twitter yang baru. Hah? Apa? Lambang Twitter yang baru. Twitter yang baru, iya betul. Ya, mengganti burung gitu ya, iya betul. Ya. Boleh ya. Kamu jenius ya. Tapi masalahnya dia Elon Musk mengacu ke sini apa enggak gitu. Saya lihat ini apa? Gereja apa? Bendera Skotlandia, ya, dan beberapa daerah apa negara apa itu namanya? Inggris dan kawan-kawannya itu apa? Ya, beberapa kan menggunakan simbol ini ya. Kalau nggak salah bukan cuman Skotland ya. Swedia juga kan kalau nggak salah ada yang silang-silang begini juga. Ya, jadi itu bukan tanpa makna, saudara. Ya, mereka menghormati pengorbanan Santo Andreas, Rasul Andreas. Ya, itulah mengapa mereka menggunakan salib silang ini sebagai Saint Andrew Cross, gitu ya. Jadi kalau saudara lihat bendera Skotlandia, oh saudara tahu sekarang kenapa itu dibuat silang begitu. Nah, ini namanya Tau Cross, bukan tahu, tapi Tau. Coba yang sekolah Alkitab nih, kenapa dinamain Tau Cross, Pak? Karena huruf dinamain Tau. Iya, huruf apa itu? Iya, itu huruf yang apa itu? Ya, T adalah huruf terakhir dalam kosakata Yunani, ya. Ibrani kayaknya. Ibrani. Yunani Omega. Omega, ya. Ini Tau, Ibrani. Nah, Tau ini berarti melambangkan yang akhir, gitu ya. Omega lah kalau bahasa Yunaninya, begitu ya. Melambangkan keabadian, dan gitu ya. Jadi ini salah satu juga, ya. Tanpa kepala. Tau Cross. Abjad Ibrani, betul, sorry. Nah, ini yang terakhir. Ini bukan pewayangan cakranya Krishna, bukan, saudara. Ini adalah Ethiopian Cross. Ada yang tahu kenapa dibuat rumit begini? Kalau yang tahu boleh makan lemper tambah satu lagi lempernya. Ayo, kira-kira dipikirkan. Kenapa bentuknya rumit begini? Bahkan tidak mirip salib. Dan konon katanya tidak ada yang sama. Jadi buatnya boleh mau-maunya sendiri. Pokoknya rumit begini. Orang Ethiopia ya suka-suka gitu. Tapi tidak, mereka punya lambang sesuatu. Apa itu? Kira-kira. Kerumitan ini melambangkan apa? Melambangkan keabadian. Melambangkan keabadian. Jadi salib Ethiopia berbicara tentang
pengorbanan Kristus sesuatu yang abadi. Gitu. Ya. Menarik ya. Tadinya kan kita cuma tahu salib satu gitu kan. Tapi ternyata ada banyak. Ini hanya contoh-contoh begitu ya. Kan saya kalau tadi yang di awal kan masih banyak itu. Tapi semua itu melambangkan sesuatu dan berbicara tentang sesuatu. Nah kalau kita tahu ini, kita bisa melihat, oh betapa kayanya tradisi Kristen dan simbol-simbolnya. Ini baru salib, belum yang lain-lain. Nah, ini lambang yang sering kita lihat kalau kita ke gereja GKI biasanya, ya. Saya nggak tahu kenapa dulu waktu saya masih remaja, mami saya itu kan pengkhotbah awam, jadi dia ada sekolah kitab, nggak tahu dia ikut seminar di mana, tiba-tiba dia berkata bahwa ini lambang setan katanya, gitu. Saya tidak menyelidiki waktu itu apa ini lambang apa begitu ya, PX begitu ya. Tapi ternyata setelah kemarin saya selidiki, ternyata ini berbicara tentang lambang Kairo, ya. Jadi bacanya dari X dulu nih, Kai dan Ro. Ini bicara tentang dua huruf pertama Kristus sebetulnya. Kalau kita tuh K dan R gitu loh, ya. Jadi ini X dan R. Secara teknis bukanlah suatu bentuk salib, tetapi lambang ini menyiratkan penyalipan Kristus, gitu ya. Selalu menunjukkan status Yesus sebagai Mesias yang diurapi. Jadi, nah biasanya digabungkan dengan lambang Alfa dan Omega. Ya, jadi ini berbicara tentang salib Kristus. Ini bukan juga salib Andreas tadi ya, bukan ya. Tetapi lebih kepada dua huruf pertama dari kata Kristus itu. Kalau kita nih huruf kita Latin kita K dan R gitu kira-kira begitu. Ya, kalau dia kan X R. Ini X Kristos ya, Zero, Kairo. Ya. Jadi kalau kita lihat lambang ini di misalnya altarnya orang GKI begitu, oh ternyata ini bicara tentang itu. Gitu. Tapi juga ada salib yang bentuknya seperti ini, gitu. Jadi lambangnya sama. Gitu. Oke, ada yang mau diskusi sampai sini? Saudara? Ini ada di gambar tadi kok nggak ada X-nya? Gimana? Yang tadi banyak tadi. Yang di sini? Iya. Ini maksudnya? Iya. Ini Oh setan iya. tuh. Ini Ciro. Iya, saya kira tadi gitu. Tapi dibentuk salib. Tapi yang benar kan Cironya begini harusnya. Ya. Jadi ada juga yang ke Yerusalem Cross. Jadi ini seperti kayak perpaduan-perpaduan begitu. Ya. Pak, dari Yes. semua simbol kenapa yang Latin cross yang dijadiin kayak semua Kristen pakai itu? Latin Cross. Iya. Ya karena itu yang dianggap mendekati. Mendekati. Karena diperkirakan bahwa ya kira-kira seperti itulah. Begitu. Nah kalau ini kan Saint Peter Cross. Ya, jadi hati-hati dengan simbol saudara. Ada yang mengatakan, oh ini simbol setan pak, gereja setan. Ya, salibnya terbalik. Tapi tidak. Karena orang Kristen berbicara tentang Saint Peter Cross. Ingat, dalam tradisi gereja, Petrus mau disalib, tapi dia tidak mau disalib seperti Yesus. Dia berkata, aku tidak layak disalib dengan cara seperti salib Tuhanku. Salibkan aku secara terbalik. Jadi ini menjadi Saint Peter Cross. Begitu ya. Ini kenapa dinamai Calvary Cross, tentu ada kayak bukitnya begitu. Ya, mengingatkan kita pada bukit Calvary, lalu ada salib yang ada lagunya kan itu kan, jauh di atas bukit, ya kan? Nah, itu melambangkan itu. Oke. Ya. Jadi ada ya. Lihat Orthodox Cross ke atas. Ya. Walaupun beberapa ada yang ini ada Tau Cross. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang mengerti bahwa di dalam simbol salib itu begitu kaya. Tidak hanya satu bentuk saja. Kenapa Latin Cross menjadi yang paling kita pahami ya karena itu yang dianggap paling mendekati sebenarnya begitu. Tetapi yang lain juga berbicara tentang simbol-simbol yang oke. Nah, ada simbol lain selain salib. Walaupun bentuknya mirip. Dan simbol ini simbol yang diambil atau dipakai oleh gereja mula-mula. Simbolnya adalah apa ini? Jangkar. Ini bukan pancing nih, ini maksudnya jangkar. Ya. Walaupun kalau dibuat
jadi gini bentuknya kayak pancing gitu ya. Tapi sebetulnya ini berbicara jangkar. Ini mengambil dari Ibrani 6 ayat 19. Yuk kita baca 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Ya, jadi dari firman Tuhan ini jangkar menjadi salah satu simbol tertua bagi gereja mula-mula. Gitu ya. Selain ikan. Nah, itulah mengapa GKMI pakai lambang ikan. Ya. Jadi saudara yang tidak asli GKMI jangan pikir ini gereja kreatif banget ya. Senang banget Pak ikan. Enggak, karena ikan adalah lambang dari gereja mula-mula. Oke. Kenapa dipakai lambang ikan? Ini ada jawabannya di sebelumnya tadi. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak tahu dulu, kira-kira menebak. Kenapa kok GKMI pakai lambang ikan? Karena Jepara dekat laut, Pak. Jadi kira-kira apa ya? Ikan berbicara apa? Ya, salah satunya itu ya, bahwa dalam pelayanan Yesus itu dekat dengan ikan, ya kan? Yesus, anak murid-muridnya adalah penjala ikan, nelayan dan sebagainya. Lalu ketika mujizat dalam tanda kutip yang dilakukan Yesus langsung pada murid-muridnya itu kan ketika mereka menangkap ikan, yang akhirnya mereka mendapat 156 atau 152 itu, 152 kan? Tetapi bukan itu sebetulnya. Itu penafsiran satunya. Tetapi yang lebih tepat adalah yang lain, gitu. Kira-kira apa coba? Jadi zaman dulu ketika penganiayaan, kalau saya ketemu orang mau tahu kamu orang Kristen atau tidak, saya menggambar lambang ikan ini. Atau di rumah-rumah itu dikasih lambang kayak seperti ini, ya ikan begini. Ini melambangkan bahwa ini rumah orang Kristen bagi kita. Sorry. Kenapa ikan? Oke. Ikan itu dalam bahasa Yunaninya adalah iktus. Ya, iktus. Bukan radio, sekarang kalau orang tahu iktus radio. Ya, iktus itu akronim. Yesus di Kristos, Theos, Huios, Soter. Jadi Yesus Kristus, Anak Allah, penyelamat dunia. Jadi ini seperti sebuah singkatan, saudara. Ya, ini menunjukkan jati diri kita. Ya, ikan itu dipakai singkatan-singkatannya deh. Iktus ini terus dibuat singkatan gitu loh. Ini kalau di Indonesia itu apa ya ini? Tiba-tiba jadi singkatan gitu kan banyak sekarang ya lah. Misalnya aja Mejiku Hibiniu, misalnya gitu kan, untuk memudahkan orang mengingat pelangi. Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, gitu-gitulah. Ya, nah, dulu orang Kristen mula-mula yang dianiaya itu menggunakan lambang iktus ini. Ya, Yesus Kristus, Theos, Huios, Soter. Ya, Yesus Kristus Putra Allah, Juru Selamat dunia. Jadi, kalau orang di KMI menggunakan salib, ya tak? Bola dunia, dan ikan. Artinya apa? Kristus, Putra Allah Juru Selamat dunia itu, yang mati di salib itu, harus diberitakan kemana? Ke seluruh dunia. Ya, inilah lambang simbol GKMI bahwa Yesus Kristus Putra Allah Juru Selamat dunia itu yang mati di salib itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Ya. Kenapa gereja-gereja banyak menggunakan burung merpati misalnya begitu, tapi kita menggunakan ikan? Mungkin tidak banyak mungkin yang gereja Indonesia menggunakan ikan. Ya. Jadi jangan salah dimengerti, bukan kita senang ikan gitu, enggak. Tetapi ikan itu adalah lambang mula-mula, gereja mula-mula berbicara tentang identitas orang Kristen. Bahwa mereka mengakui, pernyataan iman juga, Yesus Kristus, Putra Allah, Juru Selamat dunia. Gitu ya.
Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ada? Ini sudah tidak banyak loh materi saya. Yes. Kalau salib yang ada Yesusnya sama enggak? Oh, korpus. Itu salib Katolik dan salib Ya, itu Kristen. ada sejarah. Ya. Sebetulnya begini, kalau saya melihat, saya belum mempelajari Pak, tetapi kira-kira begini. Pada waktu itu kan terjadi apa ya? Permusuhan dalam tanda kutip Kristen dan Katolik. Ya. Jadi tokoh-tokoh reformator itu seperti Martin Luther dan sebagainya itu yang dengan latar belakang Katolik, gitu ya, membuat simbol-simbol lain yang membedakan mereka dengan Katolik, begitu ya. Kalau gereja Katolik simbolnya adalah salib dengan ada korpusnya, ada Yesusnya disalib. Orang Kristen menggunakan salib tanpa korpus. Tentu alasannya begini, Yesus tidak lagi disalib, tetapi dia sudah bangkit, gitu ya. Jadi Kristen mengakui bahwa salib itu tanpa korpus. Jadi tetapi kira-kira mungkin seperti itu Pak, karena nanti ada juga hal-hal yang nanti saya sampaikan setelah ini yang terjadi karena itu, gitu. Jadi itu yang membedakan salib Katolik dengan salib Kristen, gitu ya. Kan Katolik ada korpusnya, ada tubuh Yesusnya, begitu. Kalau salib Kristen tidak ada korpusnya. Jadi kalau saudara datang ke rumah duka, saudara lihat salibnya, saya sudah tahu nih. Oh, ini yang meninggal Katolik ini, gitu ya. Yang meninggal Kristen, gitu ya. Kalau cuma lilin aja, oh berarti bukan dua-duanya, gitu. Oke, ada lagi yang lain? Jadi sekarang kalau ke gereja, lihat lambang kita tahu ya, oh ternyata itu. Feby aja baru tahu ya, Feby ya? Iya. Saya aja baru tahu, enggak. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang lebih praktikal. Toga pendeta. Nah ini menyambung dengan apa yang Pak Daniel katakan. Dulu toganya pastor Katolik warnanya apa? Hah? Putih, ya tak? Putih, ya. Saya tidak pasang gambarnya, tapi toganya putih. Mengapa toganya pendeta Kristen hitam? Merah. Hah? Merah. Ini stola Pak. Toga itu bajunya. Ternyata itu berawal di masa reformasi ini. Pada tahun 1524 pertama kalinya Martin Luther berkhotbah di gereja Wittenberg itu, jadi menempelkan dalil-dalil itu menggunakan pakaian doktornya, bukan pakaian jubah imamnya, ya, untuk membedakan antara dia dengan pastor Katolik. Ya, jadi ini sebenarnya pakaian jabatan. Pada waktu itu Martin Luther kan sudah memulai gerakan reformasi itu untuk membedakan dia dengan itu, dia menggunakan jubah doktornya, gitu, ya, jubah doktornya untuk membedakan pejabat gereja Roma Katolik dengan pejabat Kristen Protestan. Jadi itu sesederhana itu, saudara. Nah, itu akhirnya yang diambil atau menjadi ciri khas pendeta Kristen, lalu tersebar di Belanda, di Swiss, Amerika, makanya sampai ke Indonesia, akhirnya pendeta-pendeta menggunakan toga berwarna hitam. Ya, jadi sebenarnya bukan toga pendeta sebetulnya, bukan toga klerus, ini toga doktoralnya Martin Luther. Makanya di beberapa gereja Anda bisa melihat bahwa toga mereka menggunakan strip-strip nih, ya kan? Ya, kalau stripnya 2 itu S2 berarti. Betul, ini betul. Kalau stripnya 3, kalau misalnya Pak Tong, dia kan menggunakan strip 3 di sini, ya, menandakan bahwa dia S3 begitu. Dan memang bisa, karena memang ini adalah toga akademis begitu. Nah, untuk itu perlu ditambah dengan stola, ya. Kenapa? Kalau enggak kita jadi akademis dong. Loncat ke stola dulu, ya. Stola itu punya 2 makna, ya. Yang pertama, ini berakar dari tanda keprajuritan Romawi, menunjukkan ketaatan dan kesiapan bertugas kapan saja. Itu bagi orang Romawi. Tetapi bagi orang Kristen, ini sesungguhnya melambangkan apa?
handuknya atau lap gombalnya Tuhan Yesus ketika mencuci kaki murid-muridnya. Jadi tadi ingat ya, lihat pakaian kita, kami. Toga selalu dipahami dengan stola. Engkau boleh punya kepandaian, engkau boleh punya akademis yang tinggi, tetapi ingat bahwa engkau adalah pelayan. Seperti Kristus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Waktu saya dipendetakan, saya tidak kagum dengan toga saya. Karena itu panas, ya. Benar panas. Saya jadi lebih menghargai wanita ketika pakai toga itu. Ternyata pakai rok itu nggak gampang, saudara. Keserimpet-serimpet itu, ya. Apalagi kalau pas penabisan pendeta di Lampung gitu, yang nggak pakai AC. Waduh, dulu ya waktu belum pendeta ya, waktu masih pendeta muda kan kalau ada gitu kan pakai batik gitu. Lihat pendeta jalan gitu, wih gagah banget ya para pendeta ya. Setelah jadi pendeta malah tersiksa saya sudah. Panas itu. Jadi biasanya saya sudah lihat-lihat nih, mana yang jendela ini ya. Oh situ ya. Jadi saya biasanya duduk dekat jendela gitu ya. Karena kalau sudah panas itu. Tapi saya kagum dengan yang namanya stola. Karena ini melambangkan bangun bagus ya. Kalau stola kami itu kan bagus, ada mas-masnya gitu ta, ya bagus begitu ya. Tapi itu melambangkan kain pelnya Tuhan Yesus, kain lapnya Tuhan Yesus. Ini bukan pangkat pendeta, tapi ini berbicara tentang pelayan. Makanya saya sering ngomong, baik di mimbar maupun kepada istri saya. Nanti suatu kali kalau saya mati, nggak usah dikasih toga, panas itu pasti. Ya, sudah mati kepanasan kasihan, ya toh. Toganya itu bisa dikasih ke gereja pendeta-pendeta yang di pelosok-pelosok itu. Mahal itu toga, 3 juta itu toga. Ya, karena buatan Korea itu, katanya loh ya. Jadi nggak usah lah, ya jangan bilang ini pendeta itu yang mati, ya nggak usah bilang gitu ya toh. Buat ganti-ganti lah gitu. Ya. Tapi tolong pakaikan saya stola. Pakai jas gitu ya, jas umumnya gitu, pakai stola. Karena saya ingin mati sebagai seorang pelayan Tuhan. Jadi stola ini bagi saya sangat sangat simbol yang sangat menyentuh. Gitu. Makanya saya jarang sekali pakai toga gitu. Tapi saya senang pakai stola. Karena stola itu mengingatkan bahwa kita ini pelayan. Kita ini pelayan. Nah itu kekuatan simbol, saudara. Kekuatan simbol. Ya, meskipun bagi orang kayak ini kadang seperti apa aksesoris begitu, enggak. Bagi kami yang memakainya dan menghayatinya, ini adalah sebuah tanda kepelayanan kami, begitu. Kepelayanan kami. Dan ketika itu sungguh-sungguh dimaknai, kita mengerti bahwa iya ya, kita menjadi pendeta itu bukan harus hebat gitu, enggak. Tapi justru kita melayani, kita ini hamba. Makanya toga harus selalu digabungkan dengan stola. Itu di dalam tradisi ke gereja Kristen, GKMI gitu ya. Nah, adalah kolar, ya. Kalau kolar ini saya sedang pakai karena praktis saja. Dasi itu kan repot gitu. Kalau kolar lebih praktis, tapi maknanya pun dalam, ya. Ini disebut Roman kolar, gitu ya. Tetapi kalau Anda melihat, ternyata ini simbol yang bagus sekali. Dulu kolar itu bentuknya seperti ini, saudara. Jadi seluruh leher ini. Karena ini melambangkan kuk. Ya, ingat Matius 11 ayat 29. Ya. Kuk yang kuberikan adalah apa? Ringan dan enak, begitu ya. Ini melambangkan lembu yang menarik bajak gitu. Jadi sebetulnya ini lambang ketaatan kepada Kristus. Melambangkan kepemilikan dan kendali Kristus kehidupan para pendeta dan gerejanya. Kolar dikenakan melambangkan ketaatan, kepatuhan dan penyerahan diri pendeta dan gereja kepada Kristus. Ya. Jadi kolar itu bukan sembarangan, saudara. Kolar itu ada yang mengatakan bahwa ini kalau kita berbicara yang baik, pakainya hitam lalu kolar. Ada yang menafsirkan bahwa
ini kita manusia berdosa, tetapi Tuhan memberikan anugerah, menyucikan sehingga kita boleh dilayakkan untuk memberitakan Injil begitu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Maka dibentuk seperti ini. Tapi ternyata setelah saya selidiki, aslinya adalah ini bentuk kuk. Lambang kuk. Lambang pengendalian Kristus dan penyerahan kita kepada Kristus. Ya, menarik ya, menarik. Jadi kalau digabungkan begini bagus. Ini berbicara tentang orang yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus untuk diatur, dikendalikan oleh Kristus, walaupun mereka tentu memiliki gelar akademis, ya, tetapi mereka menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba. Begitu. Ya, jadi komplit tuh kalau kita tahu memahami komplit, ya. Oke, ada yang mau pertanyaan sebelum? Ada lagi? Mungkin ada yang melihat hal-hal yang lain? Tapi kalau Yes. Protestan sama Katolik yang beda berarti cuma toga gitu. Ya, harusnya seperti itu, toganya. Kalau stolanya dan kolarnya harusnya punya makna yang sama. Ya, kalau toga itu lebih pada sejarah sebenarnya. Sejarah pertentangan antara Katolik dan Kristen, sehingga ini melambangkan ciri mencirikan yang berbeda. Begitu. Tetapi beberapa pendeta senior, ketika mereka sudah diemeritasi, toganya diganti abu-abu. Ya, abu-abu itu melambangkan tua mungkin ya. Rambut yang abu-abu itu ya. Dulu Pak Krismanto Yonatan itu senang sekali memakai toga abu-abu. Ya, jadi ketika beliau sudah diemeritasi, kalau mereka kumpul dengan kami ada penanda-penanda, toga mereka berbeda, toga beliau berbeda. Ya, tapi beberapa teman yang lain tidak menggunakan toga ini. Nah, konon katanya toga yang dipakai Pak Abdi ini adalah toganya Konggo Mbak Sugeng, Pak Bu. Ya, jadi Pak Abdi bilang sama saya, jadi toganya Pak Abdi ini kan berbeda sekali waktu penapisan saya. Toganya terlihat kuno banget, beda dengan toga-toga kami. Pak Abdi bilang bahwa ini adalah toganya Pendeta Gombak Sugeng. Makanya bentuknya agak berbeda. Ya tentu zamannya kan sudah tahun berapa ya. Beberapa pendeta berlatar belakang Duta Wacana biasanya pakai salib besar begini. Ini bukan alat refleksi bukan ya. Jadi ini melambangkan salib. Tapi beberapa kami tidak menggunakan itu. Beberapa yang dari Duta Wacana biasanya punya salib besar. Oke, nah sekarang hampir terakhir nih. Warna-warna liturgis, ya. Penggunaan warna-warna liturgis sebenarnya telah lama digunakan dalam peribadatan. Baik untuk kain mimbar, ya jadi kalau ada di mimbar begitu atau di salib begitu ya. Taplak meja ataupun kelengkapan pakaian liturgi bagi pendeta. Ya, jadi dalam perkembangannya baju pendeta tidak hanya yang tadi hitam tadi, tetapi menggunakan warna-warna liturgi, gitu ya. Ada yang pink juga loh ya, keren juga ya. Kalau saya pakai toga warna pink ini disangka Barbie kali ya. Pemakaian warna tersebut memiliki peran sebagai penggugah perasaan atas peristiwa yang sedang berlangsung, ya. Ya, tapi warna liturgi biasanya 4 ini, ya. Yang pink ini mungkin merah nih maksudnya, ya mungkin digambar. Oh merah, cuman di sini jadi pink, aslinya merah. Hijau, merah, putih dan ungu. Ya, ini 4 warna liturgi: hijau, merah, putih dan ungu. Ya, putih, simbolnya jelas, terang, cahaya ilahi, terang yang tidak terpadamkan, kesucian, kemurnian, kesempurnaan dan sebagainya. Ya, penggunaannya biasanya Natal, Kamis Putih, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus. Jadi warna liturgi itu sebenarnya nggak sembarangan, saudara. Ada waktu-waktunya. Edward sudah menjelaskan ya di pertemuan pertama ya. Tapi ini secara detail saya itu kan ya. Jadi warna putih ini bisa diganti warna kuning emas biasanya ya. Khususnya pada waktu malam Natal. Dimaksud sebagai warna penyambutan atas kedatangan Kristus Sang Raja. Ya. Jadi ini warna liturgi yang pertama adalah putih. Ya, melambangkan terang, kekudusan dan sebagainya. Warna kedua adalah ungu. Sepertinya ungu ini adalah simbol dari hitam, saudara. Ya.
melambangkan mawas diri, penyesalan, pertobatan, kesungguhan mendalam. Warna ungu merupakan dianggapnya warna tergelap. Dalam rangkaian warna liturgis, selalu warna tersebut menggantikan warna hitam, simbol kedukaan. Warna ungu juga, tapi warna ungu kenapa digunakan warna ungu? Karena ungu punya dua makna. Selain warna kedukaan, warna tergelap, tetapi juga menyimbolkan warna apa? Kemuliaan atau kerajaan. Ya, biasa digunakan Minggu Advent, Minggu Sengsara, Jumat Agung. Ya, saya punya stola warna ungu, saudara. Itu biasa digunakan Jumat Agung. Ya, karena ini melambangkan kedukaan, begitu. Pewarna ungu pada kedua perayaan Minggu Advent dan Minggu Sengsara memiliki arti undangan atau ajakan untuk kita mawas diri, panggilan bertobat, menyambut kedatangan Yesus. Ya, nah pada hari Jumat Agung menyimbolkan Yesus yang ditahtakan di salib. Jadi penyaliban Yesus tidak hanya berbicara tentang kegelapan, tapi juga berbicara tentang raja yang dimuliakan dengan cara seperti itu. Gitu, ya. Ini warna itu ungu. Yang ketiga merah, ya. Simbolnya api dan darah, ya. Simbol api menunjuk pada pencurahan Roh Kudus, sedangkan darah menunjuk pada penumpahan darah martir atau saksi iman, mengorbankan mereka dan mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus. Biasanya Pentakosta, tapi juga peringatan hari Mennonite, gitu ya. Itu menggunakan simbol-simbol merah. Gitu. Dan yang terakhir adalah hijau. Semua hari di luar hari raya tersebut harusnya menggunakan warna liturgi hijau. Karena hijau itu menyimbolkan suasana terang, menyegarkan, menyembuhkan, dan harapan. Warna pertumbuhan, kira-kira begitu. Dari alam musim semi bertumbuh, berkembang, lalu sejak dahulu kala warna hijau melambangkan pengharapan sebagai tujuan setiap orang Kristen di dunia. Ya, penggunaannya pada minggu-minggu ini tampak warna hijau simbol penyegaran dan pengharapan paling banyak digunakan dalam perjalanan hidup umat Allah sebagai buah perjumpaan dengan Yesus Kristus dan karya Roh Kudus. Oke, ini warna-warna liturgis, ya. Nah, ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya. Ini yang terakhir, ya, ikon. Ya. Nah, saudara, kenapa saya membahas sedikit saja? Satu, saya tidak terlalu mendalami. Tapi kedua, gereja-gereja Kristen Protestan tidak lagi banyak menggunakan ikon. Ya, gereja ortodok yang banyak menggunakan ikon, ya. Jadi kalau Pak ingat waktu kita ke gereja-gereja yang ortodok tuh ya, isinya ikon semua. Ya, gambar-gambar seperti ini, saudara. Tetapi ada hal menarik dari ikon, nanti saya akan sampaikan. Ya, nah kalau gereja Kristen, gereja Protestan seperti misalnya gereja kita itu menggunakan itu kaca patri biasanya, ya. Kalau sudah masuk ke gereja, kan di atasnya ada kaca patri itu, ya. Itu sebetulnya turunan dari ikon. Ya, tidak lagi menggunakan ikon seperti gambar seperti ini, tetapi biasanya orang Kristen atau gereja Kristen Protestan masih menggunakannya dalam bentuk kaca patri. Begitu. Tapi sebetulnya itu berbeda dengan ikon. Mengapa? Ikon dalam bahasa Yunani, ikon atau gambar adalah sebuah lukisan yang menggambarkan Yesus, bisa Maria, Santo Santa, malaikat yang dimuliakan oleh penganut ortodok timur, ortodok oriental, maupun gereja-gereja Katolik timur. Jadi ikon ini bisa siapa saja, ya, asal termasuk dari sini. Ya, bisa Yesus, Santa Maria, Santo Yosef, santa-santa yang lain, ya, malaikat, dan siapa saja. Ini bisa masuk di dalam gambar-gambar ikon. Nah, pertanyaan saya, ini kan bentuknya gambar. Tetapi orang yang membuat ikon ini disebut apa? A. Pelukis. B. Penulis. Menurut saudara apa? Ini kan bentuknya gambar, ya. Tetapi pembuat ikon ini mereka menyebutnya apa? A. Pelukis. B. Penulis. Menurut saudara apa? Kan sederhana toh? Ini gambar, tetapi yang membuatnya disebutnya A. Pelukis. B. Penulis. Oke, kita lihat ya. Jujur-jujur aja, salah nggak apa-apa ya. Siapa yang menurut Anda mereka menyebutnya pelukis? Angkat tangan. Oke. Yang kedua, siapa yang mengatakan mereka adalah penulis? Angkat tangan.
Ya, oke. Saya coba ya. Kalau pelukis kan sudah pasti, ya tahu namanya gambar, ya kan? Kenapa Pak In kok pilih penulis? Ya biasanya yang dicantumkan itu merupakan orang-orang yang sampah-sampah atau bisa mengambil Dari situ. Oke. Hubungannya dengan penulis apa? Ya kan mesti harus tahu. Oh, oke, harus tahu. Bu, Karena dia harus punya pemikiran dulu, jadi dia menuliskan apa yang akan digambarkan. wah, ini luar biasa. Jadi yang betul adalah mereka menyebut pembuat ikon adalah penulis. Karena bagi mereka ini bukan gambar, ini tulisan dalam bentuk gambar. Ikon dapat dibuat mulai cara dibentuk dalam bentuk metal, diukir di batu, dijahit, di kain, dilukis di kayu, dibuat dalam bentuk mosaik atau karya fresko, ya, dicetak di kertas atau metal. Ikon bukan sama seperti gambar pada umumnya, karena ikon adalah firman yang ditulis di dalam gambar. Wih, menarik ya. Jadi pembuat ikon itu disebutnya apa? Penulis, bukan pelukis. Karena dia menuliskan ayat firman Tuhan, tokoh-tokoh dalam bentuk gambar. Nah, biasanya ikon itu selalu ditandai dengan ini, lambang ini, lambang kekudusan ini, ya. Ini mungkin kalau yang film-film kartun gitu ya, yang malaikat-malaikat punya di sini, mungkin menurut saya mungkin dari tradisi ini, gitu ya. Karena di Alkitab kan tidak ada malaikat dengan ada lingkaran bulat, itu kan tidak ada. Tapi kenapa di dalam tradisi kartun-kartun itu kok memakai, ya dah? Menurut saya dari tradisi ikon itu, tradisi ikon. Jadi pelukis ikon atau pembuat ikon bukan pelukis tetapi penulis, karena ini adalah firman yang ditulis dalam gambar. Hati-hati, mereka paling pantang menulis atau menggambar, ya, kalau saya mengatakan ya, Allah Bapa, karena Allah Bapa itu tidak bisa digambar, ya. Jadi kalau Anda melihat ada ikon dalam bentuk Allah Bapa, itu bagi mereka ini ikon yang sesat. Ikon Allah Bapa tidak bisa digambar. Yesus bisa digambar. Ini menunjukkan apa? Bahwa Sang Firman itu menjadi manusia. Itulah yang mereka tunjukkan. Bahwa Sang Firman itu bukan hanya sekedar tidak bisa dilihat, tetapi Sang Firman itu bisa dilihat dan bisa dilukis. Karena itu kalau Anda melihat ikon, saya pernah lihat sebuah ikon Tritunggal begitu ya, Allah Bapa digambarkan sebagai orang tua banget. Itu ikon yang sesat menurut mereka. Tidak pernah penulis ikon menuliskan tentang Allah Bapa maksudnya, ya, tidak pernah. Karena Allah Bapa tidak bisa dituliskan, tidak bisa dilukiskan, ya. Jadi ikon pun punya pakem gitu kalau orang Jawa bilang, ya. Jadi kalau Anda melihat ikon, nah ini kan dari ikon nih sebetulnya, ya kan, gambar-gambar ini, ya. Nah ini yang terakhir. Tidak sembarang orang bisa membuat atau mengerjakan sebuah ikon, kecuali mereka mempunyai keahlian atau kemampuan khusus dalam membuatnya. Ada pula langkah-langkah khusus dalam menulis ikon. Ya, lihat, menulis ikon, bukan melukis ikon. Yaitu seperti harus berpuasa, serta mengucapkan doa dan mazmur saat ketika mereka melukis atau mengerjakan sebuah ikon. Itulah alasan mengapa kebanyakan ikon ditulis kisahnya detail dan sama dengan apa yang tertulis dan tergambar di dalam Alkitab. Ini salah satu ikon yang sangat terkenal, ya, menunjukkan sepertinya ini bukan dari kitab Kristen ini. Mungkin ini dari kitab Katolik yang Deuterokanonika mungkin, ya. Ada sebuah tangga yang sampai kepada Yesus dan sebagainya begitu. Jadi ini bukan dari kitab yang kita mengerti. Ini tidak ada di dalam kitab kita, tapi di dalam ikon ada. Ya, karena ada beberapa kitab-kitab yang lain juga yang mereka percaya, begitu. Ya, jadi dikatakan bahwa orang yang menulis ikon ini, mereka harus puasa, menaikkan mazmur, mengucapkan doa. Bahkan dikatakan dalam beberapa tulisan ada ikon-ikon yang tidak dibuat tiba-tiba muncul misalnya begitu, ya. Tapi menurut saya itu kan tradisi, ya, tradisi. Jadi ini ikon-ikon gereja. Kalau Anda melihat gereja dengan ikon ya seperti ini, kira-kira gambaran luarnya lah, ya. Kalau Anda mau tahu lagi, Anda bisa searching dan sebagainya, itu ada.
Ada satu masa juga namanya ikon apa? Ekono apa itu? Ikonoklas ya, di mana ada masa di mana orang-orang itu menganggap ikon itu sebagai sebuah sesat begitu, akhirnya dihancurkan semua begitu. Ya, tetapi bagi gereja ortodok tidak, mereka beranggapan seperti ini. Mereka sedang menuliskan firman di dalam bentuk gambar. Ya. Selesai. Ya, kira-kira begitu saudara. Ya, ini pemaparan singkat, 1 jam lebih sedikit, tapi setidaknya membuat Anda mengerti bahwa simbol-simbol di dalam gereja, di dalam ibadah itu punya kekayaan yang luar biasa. Ya, tidak hanya sekedar seperti itu, tetapi punya banyak makna, begitu ya, punya banyak makna. Nah, itu juga mungkin yang kira-kira diadopsi oleh misalnya gereja yang saat ini Bu Iin Cipto dan sebagainya, mereka menggunakan simbol-simbol seperti itu ya. Mereka misalnya menggunakan simbol-simbol bahwa ada hamba Tuhan yang memiliki fungsi raja, imam, jenderal dan sebagainya, lalu memakai baju-baju yang sesuai dengan fungsi tersebut misalnya ya. Bu Iin Cipto seorang jenderal dipakainya seperti kayak panglima perang dan sebagainya. Itu sebetulnya mengadopsi dari hal-hal seperti ini sudah. Ya, bahwa penggunaan simbol-simbol itu memang ada gitu. Penggunaan simbol-simbol itu memang ada. Bahkan kalau kita lihat dari sangat awal kan, ini kurang rumit apa ini? Gitu? Ini kurang rumit apa? Tapi Tuhan sendiri yang menyuruh Harun dan anak-anaknya untuk menggunakan seperti ini. Orang Yahudi sepertinya sekarang tidak menggunakan ini. Mengapa? Karena bait Allah sudah tidak ada. Bait Allah sudah tidak ada. Jadi orang Yahudi sekarang di dalam ibadahnya berubah dari ibadah yang berkiblat kepada bait Allah menjadi ibadah yang berkiblat ke sinagoga seperti gereja begitu, ya. Tetapi kan ibadah mereka harusnya tidak seperti itu. Ibadah mereka kan pengorbanan, mengkorban dan sebagainya. Tapi bagaimana mereka bisa melakukan korban? Tidak bisa. Ya, bait Allah mereka sudah tidak ada. Dan karena itu mereka sungguh-sungguh memperjuangkan untuk mendirikan bait Allah itu. Nah, itulah yang kenapa sekitar mungkin 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, kalau Bapak Ibu yang ingat bahwa Pendeta Peter Condro pernah seminar tentang lembu merah itu ya. Ingat nggak Bapak Ibu ya? Seminar tentang lembu merah. Orang Kristen bilang, ngapain ngurusin lembu merah? Loh, ini memang bukan kita. Ini bukan kita. Lembu merah itu bukan bicara tentang Kristen. Tapi bagi orang Yahudi, lembu merah itu adalah salah satu syarat untuk mereka bisa mengadakan atau mendirikan kembali bait Allah. Karena lembu merah yang tidak ada bulu yang berbeda warna satupun, itu yang harus dibakar, lalu abunya itu yang akan dipakai untuk menyucikan imam-imam. Tanpa abu itu, mereka tidak bisa membangun bait Allah. Ya. Jadi, itu yang sedang diusahakan sampai saat ini. Mereka punya peternakan katanya sekian meter di bawah tanah untuk mengusahakan supaya muncul sebuah lembu yang sungguh-sungguh merah. Seperti apa yang dikatakan Alkitab. Dan kalau itu muncul, konon katanya, itu akan dibakar dan abunya dipakai untuk menyucikan imam-imam. Dan imam-imam itu sudah siap untuk membangun bait Allah. Dan pertanyaannya, di mana bait Allah dibangun? Akan dibangun. Sekarang tempat itu dipakai apa? Hah? Dipakai apa? Kubah apa? Masjidil apa? Bukan Masjidil Aqsa ya, tetapi the Dome of the Rock ya. Itu adalah kalau tidak salah kebangunan ketiga tersuci umat Islam selain Mekah, Madinah dan di situ. Jadi bayangkan saudara ya, ini menurut Pak Peter Condro sekian belas tahun yang lalu ya. Jadi kalau itu nanti akan dirobohkan bangunan itu dan bangsa Yahudi akan mendirikan bait Allah di situ. Gitu ya. Jadi bayangkan kalau itu terjadi, pasti akan terjadi perang dunia ke sekian. Gitu. Nggak dibangun di atas Pak, dibangun di bawah. Wah, orang Yahudi kita lihat saklek gitu Pak, di bawahnya kan sudah ada itu, ya toh? Yang kita jalan-jalan di bawah itu kan sudah ada. Nah, itu kira-kira simbol-simbol itu saudara. Ya. Ada pertanyaan? Mungkin masih ada waktu 15 menit atau? Berarti mengenai ikon ini termasuk ikon? Ini turunannya menurut saya Pak. Last Supper.
The Last Supper ya, tidak termasuk ikon menurut saya. Karena kalau ikon kan tadi harus khusus begitu ya, dibuatnya khusus. Saya bukan yang buat ini mungkin tidak pakai puasa, tidak pakai Buat orang Islam, Pak. makanya. Tetapi kenapa ada gambar-gambar seperti ini? Menurut saya dasarnya seperti ikon tadi, ya kan? Lalu tadi ada satu masa di mana ada ikon namanya? Ikonoklas itu di mana ikon dihancurkan dan sebagainya itu, ya, karena mereka melihat bahwa ini seperti penyesatan begitu ya. Tetapi sebetulnya tidak. Ikon itu punya tadi loh. Dia orang ortodok mengatakan begini, kami ini menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh menjadi manusia. Karena itu bisa dilihat, bisa digambar. Ya. Tetapi Allah Bapa tidak boleh dibuat ikon dalam bentuk apapun. Da Vinci bukan penulis. Da Vinci kan kira-kira ini. Ya. Tapi ini pun kan salah. Saya sudah seringkali bilang dalam khotbah saya, ya kan, bahwa ketika kami ke Bethlehem, gambarnya tidak seperti ini. Saudara bayangkan ya, ketika ini kan makan ini bukan cuman di Paskah ini kan Yesus sering makan. Lalu ada wanita yang mengurapi kaki Yesus. Maaf ya, kalau gini bentuknya, terus masuk ke dalam meja gitu, bawa meja gitu, kan jadi tidak sopan begitu ya. Tidak seperti ini bentuknya. Ini kan Da Vinci Code atau Da Vinci kan melihat dalam konteks Eropa, cara makan Eropa. Cara makan orang Yahudi tidak seperti ini. Bentuknya itu letter U, ya, dan itu tidak ada kakinya gitu ya. Ini meja yang dibawa gini. Lalu cara mereka adalah misalnya ini seperti meja ya. Jadi kaki mereka begitu, ya, kaki mereka begitu. Jadi mereka bersanjor begitu loh, sanjor begitu, ya. Jadi bentuk U. Jadi ya. Nggak usah dipraktekin lah ya, kira-kira begitulah ya. Nah, itulah mengapa mereka bisa membasuh kaki Yesus dan sebagainya, begitu ya. Jadi itu bentuknya begitu. Itu kalau Anda ke Bethlehem, Anda tidak bisa menemukan yang seperti ini ada, tetapi gambar-gambarnya sebenarnya tidak seperti ini. Jadi bentuknya U begitu, lalu satu pemimpinnya duduk di pojok mana begitu, ya, supaya bisa melihat semuanya, dan itu bentuknya seperti itu. Jadi tidak seperti ini, jelas tidak seperti ini. Ini karena Da Vinci taunya Eropa, orang makan Eropa zaman dulu gini makanya. Begini, ya. Ya, silakan. Saya nggak usah pakai ini ya Bapak Ibu. Saya nambahin dikit tadi. Pak Febri nanya iconoclasm, saya tulisnya ini boleh di Google juga kalau mau nyari. Iconoclast. Ini ada satu masa di periode sejarah gereja, tiap ganti paus ganti kebijakan, sama lah kayak menteri pendidikan kita gitu, tiap ganti menteri pendidikan ganti kurikulum gitu kira-kira. Jadi nanti ada paus yang setuju pakai icon, ada paus yang nggak setuju pakai icon. Begitu dia nggak setuju, icon di seluruh gereja itu dilarang. Terus uskup-uskup yang setuju nanti melawan, terus nanti saling bunuh-membunuh gitu. Itu ada satu periode di abad pertengahan ya. Sampai di zaman reformasi, para reformator tadi Pak Febri udah singgung, itu menolak segala bentuk icon, terutama tradisi Anabaptis, Mennonite. Karena menganggap Katolik itu dalam tanda kutip sesat, menyembah patung lah, berlutut depan patung Maria, berdoa depan patung Maria. Jadi semua patung, semua lukisan, semua ikon itu dibuang. Cuma salib pun tidak boleh ada patung Tuhan Yesusnya di situ. Jadi benar-benar seminimalis mungkin. Itu abad 16 reformasi. Makin ke sini mulai diadopsi kembali simbol-simbol itu. Misalnya Rabu Abu. Dulu kan gereja Protestan setahu saya rata-rata setahu saya bahkan baru akhir-akhir ini baru ada gereja Protestan mengadakan Rabu Abu. Jadi abu ditaruh sini kan, itu simbol apa abu gitu misalnya. Jadi abu itu ada simbolnya, apa makna abu? Menyimbolkan apa? Ya itu yang Allah katakan kepada Adam, engkau diambil dari debu dan akan kembali kepada debu. Yaitu mengingatkan kita bahwa kita ini fana adanya. Nah, makanya
Rabu Abu itu adalah pembukaan masa Prapaskah, di mana sepanjang masa Prapaskah ini kita dipanggil kembali untuk bertobat, merendahkan diri dengan berpuasa, berdoa, dengan mengingatkan kamu itu debu. Jadi ya bertobatlah gitu. Nah, itu simbol yang bagus yang akhir-akhir ini mulai diadopsi kembali oleh gereja Protestan. Gitu. Jadi gereja Protestan makin kesini makin banyak mengadopsi kembali simbol-simbol yang dulunya dibuang. Nah, karena kita Mennonite termasuk dalam tradisi Anabaptis yang dulunya itu sangat anti sama simbol. Pokoknya Yesus Kristus dan Alkitab, udah itu aja. Nggak usah macem-macem. Makanya sekarang kita bisa melihat mayoritas gereja Anabaptis itu kayaknya miskin simbol. Nah, tapi saya ada buku, tolong Yos di situ. Nah, ini buku Sinode GKMI nih, buku liturgi dari Sinode GKMI. Saya suka covernya karena di situ ada beberapa ornamen yang bagus. Misalnya, di sini kan ada roti anggur, ya kita udah tahu roti anggur, ada lilin. Apa maknanya lilin? Beberapa gereja GKMI kayaknya sekarang masih ada lilin ya. Saya nggak tahu, saya nggak pernah studi banding kemana-mana. Tapi saya asumsikan kayaknya ada. Kalau saya lihat rekaman ibadah di Kudus itu kayaknya cukup tradisional ya. Kayaknya masih ada ornamen-ornamen ini. Lilin menyimbolkan apa? Penerang. Kalau dulu di Bait Allah itu kan ada yang ini berapa? 5, satu lagi. Kira-kira begitu kan? Ini kan nanti ada apa namanya? Ya, ada minyak buat sumbu gitu ya. Terus nanti ada apinya lah. Kira-kira begitu, saya nggak gambar semua. Ini menyimbolkan apa? Ini namanya menorah. Itu perjanjian baru, Pak. Ini kan perjanjian lama. Ini menyimbolkan the presence of God. Jadi makanya di ruang kebaktian, kadang di mimbar dikasih lilin, itu menyimbolkan Allah hadir di sini. Kemudian dikasih Alkitab, terus ditaruh beberapa ornamen lain di meja itu. Ada yang tahu ini kayak ember isinya air, ini apa ini? Ini buat baptis. Karena seginya berapa ini? Nggak terlalu kelihatan, tapi ini ada sisi-sisinya. Berapa sisi? 8. Apa artinya 8? Di Alkitab kan banyak angka-angka. Apa arti angka 8? Ada 8 apa? Paling tidak ada 3 yang terkenal. 8 apa? Nggak ada suara. Kalau 7 kan terkenal ya penciptaan 7 gitu kan. Kalau 8, 8 hari bayi di sunat. Tuhan Yesus juga disunat pada hari ke-8 kan. Terus ada 8 orang masuk ke dalam bahtera. Siapa? Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. 8 orang ini apa ya, bahtera. Satu lagi 8 Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Jadi kalau setelah 7 hari, hari pertama itu dihitung hari ke-8. Itu ada di dalam sejarah simbol-simbol ini itu ada. Jadi hari ke-8, hari Tuhan, T-nya Tuhan bangkit ya. Ini semua simbol apa? Simbol pembaruan. Rasul Paulus kan mengatakan bukan tubuhmu yang harus disunat, tapi hatimu yang disunat. Seolah-olah itu pembaruan hati. Nuh setelah air bah, dunia dibarukan kembali. Hari Tuhan bangkit itu seolah-olah hari penciptaan baru. Maksudnya something new lah. Jadi Tuhan bangkit
Rasul Paulus bilang kalau Tuhan nggak bangkit sia-sia seluruh iman kita. Jadi kebangkitan Tuhan ini pembaruan semua ciptaan. Makanya renewal 8 itu ya, artinya renewal, pembaruan atau rebirth, kelahiran baru. Makanya dipakai sebagai simbol baptisan. Jadi zaman dulu itu kolam baptisan agak besar itu persegi 8. Kalau sekarang kita ya kecil aja gini, tapi tetap persegi 8. Gitu. Jadi makna-makna seperti ini mulai diadopsi kembali. Bahkan oleh gereja Menonet yang dulunya mengatakan kita anti simbol, itu berhala, ngapain kita memberhalakan patung apa, kolam, tapi mulai diadopsi kembali ya. Jadi saya harap ke depannya kita bisa makin memaknai, makin kaya ya di dalam liturgi kita bisa menerapkan semua yang apa ya, hal-hal yang bisa menolong kita menghayati, memaknai iman kita. Gitu. Oke, thank you Pak Febri, itu aja. Ya. Masih ada yang mau ditambahkan? Ya, ini berbicara tentang Menonet menarik sekali. Di dalam Katolik sakramen ada berapa? 7, ya. Kenapa di dalam Kristen sakramen cuma 2? Ada yang pernah memikirkan nggak? Mungkin awalnya hanya untuk membedakan, gitu ya. Kan selalu kan begitu kan, pertentangannya kan Katolik dan Kristen. Tapi tentu punya latar belakang. Nah, bagi orang Kristen, sakramen itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan juga diperintahkan untuk melakukan. Ya, ingat ya, sakramen itu sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus memerintahkan untuk melakukannya. Nah, dan itu cuma 2, ya kan? Baptisan dan perjamuan kudus. Kalau sakramen Katolik ada apa ya? Pernikahan, ya toh? Perminyakan dan sebagainya, itu kan tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus dan tidak diperintahkan untuk melakukan. Ya, jadi kenapa orang Kristen tidak mengakui 7 sakramen, hanya mengakui 2 sakramen saja. Tetapi orang Menonet itu kan kembali kepada apa namanya Alkitab yang pure begitu ya, puritan begitu. Ada 1 harusnya sakramen lagi. Kira-kira apa? Minyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mau orang murid-muridnya untuk melakukannya. Apa? Pembasuhan kaki. Ingat ya, Yesus melakukannya dan Yesus berkata apa? Kalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu melakukan ini, maka kalian saling melakukan, kan begitu kan? Karena itu pembasuhan kaki memang di dalam Menonet, tradisi Menonet bukan sebuah sakramen, tetapi dilakukan seperti kita melakukan sakramen. Karena konsepnya itu sama. Yesus melakukan itu dan menyuruh untuk melakukan. Karena itu konsep pembasuhan kaki di dalam tradisi Menonet itu sangat kental. Bukan cuma sekedar maaf-maafan gitu ya. Biasanya kan sekedar maaf-maafan ini. Saya selalu mengkoreksi, mengkritisi apa namanya pembasuhan kaki. Kalau pembasuhan kaki dilakukan keluarga, lalu anak membasuh kaki orang tua, menurut saya itu bukan konsep pembasuhan kaki Kristen. Karena konsepnya kan gini, dulu kalau orang datang kakinya kotor ya, tuan-tuan itu datang ke kotor, budak-budak harus melakukan itu, kan begitu kan? Artinya yang lebih derajatnya lebih rendah melakukan ke derajat yang lebih tinggi. Yesus membalik itu, ya kan? Yang aku Tuhan dan gurumu melakukan ini. Lalu gitu kan? Jadi konsep pembasuhan kaki Kristen itu dilakukan oleh orang yang statusnya lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Harus seperti itu. Kalau enggak ya enggak ada artinya. Itu konsep pembasuhan kaki biasa. Jadi menurut saya konsep pembasuhan kaki harus mempertahankan itu, bukan cuma sekedar saling dan sebagainya. Ya tentu saling itu dalam arti apa? Arti dalam arti apa namanya pelakukannya secara kontekstual gitu. Tapi kalau pembasuhan kaki sesungguhnya adalah orang yang lebih tinggi derajatnya dalam tanda kutip, itu membasuh kaki yang lebih rendah. Itu tanda simbol kerendahan hati tadi. Gitu. Nah, di dalam tradisi Menonet dikatakan bahwa harusnya itu menjadi sakramen. Karena konsepnya tadi dilakukan oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mau murid-muridnya melakukannya. Begitu. Ya. Nah, kalau Anda lihat ini, tadi saya baru bilang, ini hanya tahun 605 sebelum Masehi dan 70 Masehi. Kenapa 70 Masehi?
Karena tahun 70 Masehi itulah Bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus. Sejak saat itu tidak lagi bisa menggunakan pakaian ini. Karena Bait Allah sudah tidak ada. Mereka sudah tidak boleh lagi menggunakan pakaian ini. Karena ini simbol keimaman di Bait Allah. Bait Allah tidak ada. Itu kekayaan simbol, saudara ya. Terima kasih buat ya. Nah, ini satu lagi, saudara. Anda akan melihat yang 7, tapi juga ada melihat 9, gitu. Ya toh? Ini dalam perkembangannya ini sebuah tradisi kalau yang 9. Ini yang namanya apa? Prosasana atau apa gitu ya? Yang pentahiran bait suci itu. Tuhan Yesus sendiri ada tuh di dalam Matius berapa itu. Dia menghadiri pentahiran bait suci. Ini sebuah tradisi. Jadi ceritanya begini. Ini saya tutup dengan kisah ya. Satu kali, ini kan terjadi perang, begitu ya. Bait Allah itu pada waktu itu hanya memiliki sisa minyak itu untuk 7 hari kalau tidak salah. Padahal untuk membeli minyak itu dibutuhkan waktu 30 hari. Ya, nah, terjadi sebuah mukjizat, minyak yang harusnya habis 7 hari itu ternyata tidak habis sampai minyak yang baru itu muncul. Begitu ya. Jadi itu bisa bertahan 30 hari. Nah, bagaimana akhirnya dibuat menorah yang 9 kaki itu. Ya, itu Tuhan Yesus sendiri hadir. Kalau Anda lihat di dalam Matius itu berapa, Yesus menghadiri penapisan Bait Allah itu, kisahnya tentang ini, menorah 9 kaki ini. Ya. Tapi harusnya kalau menurut tradisi perintah Musa itu 7. Tetapi bangsa Israel sekarang sudah menggunakan yang 9. Itu tradisi. Oke, ya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini adalah sedikit saja untuk membuka wawasan kita tentang simbol-simbol di dalam Alkitab dan dalam ibadah, supaya ketika nanti Bapak Ibu melihat hal-hal yang lain, Bapak Ibu bisa mencari sendiri, oh ternyata itu latar belakangnya toh. Ini latar belakangnya, begitu ya. Dan ingat bahwa simbol itu membuat kita memperkaya dan membuat kita lebih dalam lagi memahami sebuah peristiwa, gitu ya. Oke, yuk kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh belajar mengenai simbol-simbol di dalam ibadah maupun di dalam kekristenan. Ada banyak hal yang Tuhan singkapkan sehingga kami boleh mengerti dan memahami lebih dalam lagi mengenai simbol-simbol yang ada di sekeliling kami, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan boleh diperkaya dan lebih lagi melihat Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk teman-teman yang hadir, juga berkati mereka yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama sebentar lagi, dan jika Tuhan juga menyertai dan memberkati percakapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, jadi minggu depan libur, akan ada lagi Sabtu pertama 2 September. 2 September dan 9 September ya. Bapak Ibu. Tentang arkeologi Kristen. Tentang arkeologi Kristen.